Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring Mapper IPA pertemuan kedua bab objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita akan mempelajari materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menerapkan satuan standar baku. Dengan indikator pembelajaran antara lain memahami keterampilan proses dalam penyelidikan IPA, menjelaskan pengertian pengukuran besaran, menyebutkan 7 macam besaran pokok dan satuannya, kemudian yang terakhir menyebutkan contoh besaran turunan. Seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu, bahwa dalam penyelidikan IPA setidaknya kita harus menguasai keterampilan dasar dalam penyelidikan IPA yang antara lain keterampilan mengamati, keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi, kemudian yang terakhir keterampilan mengomunikasikan atau menyajikan hasil dari penyelidikan kita. Sedangkan pada penyelidikan yang lebih kompleks, kita harus menguasai setidaknya beberapa keterampilan terintegrasi atau integrated skill. Selanjutnya, sikap ilmiah yang diharapkan dari pembelajaran ini, kalian dapat membedakan opini dan fakta, serta berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka, fleksibel, bertanggung jawab, ulet, gigi, dan akhirnya mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Oke, siap. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Dalam pengukuran yang kita pelajari nanti adalah satuan baku dan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, yang terakhir ketelitian dalam keselamatan bekerja. Bagian A, satuan baku dan tidak baku. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara internasional, bersifat standar. Contohnya antara lain meter, kilogram, second, kelvin, kandela, mol, dan ampere. Sedangkan satuan yang tidak baku adalah satuan yang bersifat kebiasaan atau tradisional. Contohnya jengkal, hasta, depa, kaki. Bagian B, pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukurannya secara langsung. Contohnya ketika kita mengukur batang pohon dengan menggunakan meteran. Kemudian pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contohnya objeknya sama-sama batang pohon, tetapi kita menggunakan tali. Tali tersebut kita lilitkan, kemudian talinya kita ukur dengan penggaris. Itu membutuhkan 2 proses. Bagian C, kesalahan dalam pengukuran. Terbagi menjadi 2, yaitu kesalahan sistematis dan acak. Kesalahan sistematis antara lain karena kesalahan pada alat ukur, kesalahan pada manusia, dan kesalahan pada lingkungan. Kemudian kesalahan acak terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh, gerak Brown pada molekul udara, fluktuasi atau naik turunnya tegangan listrik, dan draw atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Bagian D, ketelitian dan keselamatan kerja. Ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan sangatlah penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian perhitungan dalam pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai besaran pokok dan besaran satuan, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Bagian 2, besaran pokok.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya besarannya panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kalau kita ingat ya, untuk memudahkan, kita dendangkan saja. Panjang, masa, waktu, saat ku ingin jumpa. Panjang untuk panjang, masa untuk masa, waktu untuk waktu, saat untuk suhu, ku untuk kuat, ingin untuk intensitas cahaya, dan jumpa untuk jumlah zat. Mudah kan? Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas. Luas adalah turunan dari besaran panjang. Panjang dikali lebar. Satuan panjang adalah meter, kemudian satuan lebar adalah meter. Maka satuannya luas adalah meter persegi. Kemudian contoh untuk besaran turunan. Yang pertama luas. Penjabaran dari panjang dikali lebar, satuannya meter persegi. Kemudian ada volume, dari panjang dikali lebar dikali tinggi, satuannya meter kubik. Kemudian ada massa jenis, dari massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian ada kecepatan, dari jarak dibagi waktu, satuannya meter per second. Kemudian ada gaya, dari massa dikali percepatan, satuannya newton. Kemudian ada percepatan, dari jarak dibagi waktu, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian ada tekanan, dari gaya dibagi luas, satuannya newton per meter persegi. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Silahkan dicatat materi yang sudah kalian simak. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.